Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Haji semuanya yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar PAI 2 atau fikih kelas 5 ya. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anakku kelas 5 ya, yang Pak Haji banggakan dan Pak Haji sayangi ya, melanjutkan pelajaran kita ya, PAI 2 masih di bab zakat fitrah. Kalau yang kemarin kita Zoom meeting kita sudah mempelajari ya dari pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, rukun zakat fitrah, ukuran zakat fitrah, dan waktu pembayaran zakat fitrah dari 1 sampai 5. Sekarang ya kita akan pelajari dari 6 sampai 7. Orang yang berhak menerima zakat fitrah, orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, dan tata cara membayar zakat fitrah. Oke, ya. Oke, nah ini ya. Yang keenam, orang yang berhak menerima zakat fitrah ya, atau yang disebut namanya mustahik ya. Terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama yaitu fakir, orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan ya, itu namanya fakir. Yang kedua miskin, orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu namanya miskin. Yang ketiga amil, orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat ya, panitia pengumpulan zakat dan pembagian zakat, itu namanya amil. Yang keempat mu'alaf, mu'alaf orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam ya. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam karena imannya masih lemah, jadi perlu bantuan ya. Yang kelima rikob ya, atau budak mukotob, budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya ya. Yang keenam ghorim, orang yang memiliki hutang yang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya, itu namanya ghorim ya. Tapi kalau misalkan misalkan ada orang utangnya banyak tapi utang mobil, utang rumah, itu namanya bukan ghorim ya, tapi hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, susah banget, ghorim. Yang ketujuh sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun, namanya sabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Perjalanannya perjalanan bukan untuk maksiat tapi perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ya, orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini nggak boleh menerima zakat. Yang pertama orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Yang ketiga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat orang yang tidak beragama Islam atau non Muslim. Yang kelima orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang-orang yang menanggungnya ya. Yang keenam orang yang dinafkahinya. Yang ketujuh orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup ya. Terkadang ya orang-orang misalkan yang tidak berhak menerima zakat ini terkadang ya, nauzubillah min dzalik, sering ya dan ingin selalunya dikasih tapi tidak mau mengasih ya.
Rasulullah ngajarin pada kita al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Tuh, ya. Terus yang selanjutnya yang ke-8, tata cara membayar zakat fitrah. Yang pertama, memilih makanan pokok seperti beras, sagu, jagung. Ya, makan kita pokok di Indonesia beras, sebagian di Indonesia bagian timur sagu, ya. Terus ada juga yang jagung. Yang terbaik minimal sama dengan yang biasa kita makan setiap harinya. Kalau kita makan beras, misalkan yang bagus, yang pulen, ya kita zakatnya dengan beras yang bagus juga, gitu ya. Misalkan harganya 15.000 seliternya, ya kita ngasih 15.000 sesuai dengan makan kita, ya. Terus yang kedua, takaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Gunakan ukuran standar atau dilebihkan, ya. Biar apa? Biar nggak kurang. Tuh. Yang ketiga, bagi yang mengeluarkan zakat, ya harus membaca niat. Niatnya apa? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardon lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Terus yang keempat, makanan pokok beras, ya kita misalkan di sini beras, kita berikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia baik di masjid ataupun di panitia lainnya, boleh, silakan saja. Yang kelima, kita serahkan tepat waktu, ya tidak boleh melebihi waktu. Batas waktunya ketika khotib naik mimbar, ya sholat Idul Fitri. Yang keenam, panitia menerima zakat dengan berdoa, jarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahuron. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Ya, yang ketujuh, panitia harus bertanggung jawab membagikan kepada orang-orang yang menerimanya, yang berhak menerimanya. Oke. Tugas PAI kelas 2 melanjutkan, ya. Kemarin udah lanjut bagian nomor 1 sampai nomor 5, sekarang nomor 6 sampai nomor 8. Melanjutkan merangkum dari poin nomor 6 sampai nomor 8 tentang zakat fitrah. Ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Semangat terus belajarnya dan jaga kesehatan. Pak Haji mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.